Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Seperti biasa, di video kali ini saya akan menganalisa lagi saham-saham yang di request oleh Bapak Ibu dan teman-teman di kolom komentar YouTube dan juga di channel grup Telegram Borneo Trader. Yang pertama saya akan analisa ada TKIM, ada ASI, ada DUK, ada Pren, dan ada ERA. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada TKIM. TKIM pada hari Jumat kemarin ditutup naik ya. Ini sangat lumayan tinggi, 9,55% ke harga 8.600. Dan TKIM pada hari Jumat juga di net buy asing, cuma net buy-nya juga masih biasa aja ya. Broker sembarinya juga biasa aja. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, TKIM sudah mencapai area pucuk di 8.600. Resisten yang saya pasang waktu itu, saya bilang waktu kalau dia mampu breakout dari 7.470 ini ya arahnya 8.600 dan bahkan TKIM bisa ke 10.000 untuk tahun depan ya. Jadi kalau dilihat upside-nya palingan masih di 16% ya, masih bisa ya. Kalau dilihat yang penting dia konfirmasi ya, konfirmasi tutup di atas 8.600 ini akan mudah ke 10.000. Dan TKIM volumenya juga mulai meningkat saat dari 26 November kemarin volume mulai kelihatan saat dia di area 6.000 ini sudah naik berapa nih kalau Bapak Ibu buy di sekitar 23%. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah punya barang dari daerah bawah, dari bawah 7.470 ini udah follow the trend aja ya, karena TKIM juga akan naik lebih tinggi lagi. Indikator MACD juga sangat tajam mengarah ke atas, garis biru juga sudah di atas 0, bar chart di atas 0 juga masih terbentuk ya, arah TKIM ke atas ya. Jadi seperti itu aja untuk TKIM. Target selanjutnya 10.000 resisten terdekatnya. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada ASI. ASI pada hari Jumat ditutup juga naik walaupun tipis di 1,33% ke harga 5.700. Dan ASI ini dibeli asing ya, lumayan besar di 100-an juta. Kita langsung saja ke teknikalnya, dan yang Bapak Ibu bisa lihat di broker semari DBS Sekuritas ini net buy sangat besar ya di 150.000 dan tidak terdapat di top 10 seller. YU juga akumulasi di 65.000 yang tidak juga terdapat di top 10 seller. KZ juga nampung di 42.000, tidak terdapat di top 10 seller, dan sellernya kecil-kecil ya, 8.000, 10.000, 50.000, yang bayarnya yang cukup besar ini DBS Sekuritas ya di 153.000. Jadi ya bisa dikatakan ini akumulasi ya mereka, bandar-bandar besar ini. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal menurut saya ASI aman. Harusnya ASI ke depannya minimal akhir tahun bisa ke 6.270 ini ya, sekitar 6.300 ini ya target terdekat. Dan kalau ASI sudah mampu breakout dan komprim tutup di atas 6.270 sampai 6.300 ya, arah selanjutnya ke 7.200. Harga wajarnya itu ada di daerah sini di 7.000 sampai 7.500 ya, daerah sini lah. Jadi sekarang upside-nya kalau ke 7.000 aja itu 20% ya. Jadi masih aman. Yang mau beli ASI sekarang juga nggak masalah, masih di bawah harga wajarnya, masih under value ya. Dan kalaupun dia sudah menyentuh harga wajarnya, kalau Bapak mau invest untuk jangka panjang ya ASI cukup bagus. Dan bagi Bapak Ibu yang belum punya barang, apakah ini bisa spekulasi buy? Ya bisa, cut loss saja di bawah sini, nggak usah jauh-jauh. Kalaupun mau di bawah 60-nya bisa di 5.150, tapi harusnya ASI nggak akan turun lebih dari ini. Kalaupun sampai dia turun sampai ke 5.150 lagi ya dia akan ke 4.500, bahkan kalau 4.500 di breakdown dia akan ke 40.000. Jadi ya pasang target agak jauh juga nggak masalah ya, karena ya itu jaga-jaga aja ya. Komprim kalau dia breakdown dari 5.150 ya arahnya ke bawah lagi. Jadi cut loss-nya sekitar 9% ya. Kalau Bapak Ibu mau ya nggak masalah ya, cut loss lebar hampir sama lah dengan profitnya juga di 6.280. Jadi 50-50, tapi ini kalau dari segi profit dan floating loss ini 50-50, tapi kalau dari segi teknikal ya, kalau kondisi teknikalnya seperti ini 70-30. Kenapa 70-30? Karena resiko dia turun itu kecil.
dan kemungkinan dia untuk naik tuh lebih besar ya. Tapi ya memang kalau dari segi keuntungan dan loss ya seperti ini dia. Karena dekat resistennya sama dengan target cut loss-nya. Jadi seperti itu untuk ASI masih berpotensi mengarah ke atas. Bapak Ibu bisa lihat indikator RMACD juga mulai melandai setelah mengarah ke bawah, mulai melandai dan melandainya di atas 0. Bar chart di bawah 0 juga makin tipis ya, potensi ke atas ya untuk ASI. Kalaupun dia besok tidak mampu breakout terdekatnya EMA 20-nya ini di 5720 ya, paling-paling dia akan koreksinya ke bawah sini lagi ya, ke 5400 dia mantul lagi. Mungkin seperti itu ya. Dan kita lihat apakah ada gap di atas. Tidak ada gap juga di atas. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada DUK. DUK ini turun 2,7%, kelapa harga 360. DUK dibeli asing tapi tipis ya kalau di hari Jumat. Kalau di hari lain dia ada net buy yang lumayan besar, jualannya cuma di 5 hari. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal DUK ini akan aman kalau sudah minimal di 460 sampai 470 ya, dan lebih aman lagi DUK kalau sudah di atas 590 akan terkonfirmasi breakout EMA 200. Kalau dia mampu konfirmasi tutup di atas 5.900 ya juga terkonfirmasi breakout resistance sideway-nya dan bisa terkonfirmasi bullish. Target selanjutnya minimal DUK ke 990 dan 1000. Dan di situ juga ada gap ya, di 995 ada gap ya, arahnya ke situ. Di 700 juga ada gap, ini gap kecil-kecil di seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu mau yang amannya bisa beli 470, bisa spekulasi buy, atau buy-nya mau lebih aman ya di atas 590 sampai 600 sini ya. Kalau ke 600 dia ke 900 itu sekitaran 70% ya. Cukup besar kan? Jadi kalau Bapak Ibu mau belinya di 600 saja. Potensi 60% itu sangat besar ya. Jadi akan aman DUK nih. Jadi bisa di watchlist untuk DUK, tapi watchlistnya agak lama nih. Nunggu dia naik 600 itu potensi sangat bagus kalau saya lihat. Coba kita cek juga laporan keuangan kuartal keempatnya apakah membaik. Kalau membaik ya mungkin akan naik ke sana ya. Jadi seperti itu untuk DUK. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada Pren hari Jumat ditutup naik lagi 3% ke level harga 67, sempat turun di hari Kamis 2,98%. Bisa diperhatikan foreign atau asing net sell 2 hari di hari Kamis dan Jumat, tapi net sell-nya tipis-tipis ya. Kalau Bapak Ibu bisa lihat, asing mulai net buy saham Pren ini dari tanggal 11 November sampai hari ini baru 3 hari dia jualan. Kita cek broker semarinya biasa aja. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Pren masih sama, belum aman, dan Pren sudah membentuk higher low baru. Kalau trennya seperti ini, nah gak usah tarik dari atas, dari sini aja tren minornya sudah downtrend. Amannya Pren ini kalau udah di 75 bisa spekulasi buy. Cut loss-nya kalau buy di 75 ya, titik amannya cut loss-nya di sini aja di 70 atau 69. Take profit terdekat di 91, tapi kalau dia mampu breakout Bapak Ibu follow aja. Dia bisa ke 100 bahkan bisa ke 120 ya. Seperti yang saya bilang, 91 ini atau 92 ini adalah titik aman pertama Pren. Harusnya kalau dia sudah di atas 92 dia akan naik lebih kencang ya. Nah, kalau Bapak Ibu bisa lihat di tren secara historinya juga, dia sering bermain di 92 sampai 120 bahkan bisa ke 150. Yang penting dia naik dulu ke sini ya. Minimal kalau dia naik ke 92 ya menguji 100 sampai 110. Jadi seperti itu untuk Pren. Tapi kalau Bapak Ibu mau tektokan di ODT ya, one day trading ya, bisa belinya ya 3-4 tik dari harga penutupan hari Jumat, atau 3 tik lah dari harga penutupan hari Jumat. Bapak Ibu bisa otomatis buy. Setelah itu langsung pasang otomatis sell di 2-3 tik lagi di harga Bapak Ibu beli. Ya lumayan lah, di 2-3% kan satu hari cukup besar. Seperti itu strategi Pren ini bisa kalau harian ya. Jadi belinya di bawah-bawah di 3-4 tik di bawah harga penutupan. Biasanya dia naik tapi kemudian dia turun 3-4 tik dari harga penutupan, terus dia naik lagi. Habis itu bisa aja dia penutupan dia turun 3-4 tik atau
minus. Jadi seperti itu aja strateginya ya. Kalau untuk trend bisa dipakai ODT, cari cuan 2-3% ya bisa dapat di trend. Ya minimal 1,5%, 2% itu dapat dalam satu hari ya. Nggak usah cuan lebar-lebar lah trend. Kecuali dia sudah naik di atas 92 ini bisa hot untuk swing trade ya. Jadi seperti itu untuk trend. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada era pada hari Jumat ditutup naik tipis 0,85%. Setelah hari Kamis dia turun 1,68% ke level harga 1770. Bisa dilihat foreign masih beli saham era ini ya, foreign atau asing, dan dia beli udah dari bulan Oktober ya, bahkan dari September, tapi ada jual juga, tapi jualnya tipis-tipis juga ya, gak seberapa. Dan yang Bapak Ibu teman-teman bisa lihat juga Morgan Stanley di hari Jumat net buy di 14.000 dan tidak terdapat di top 10 seller. MG Semesta Indonesia Sekuritas juga beli dan tidak ada terdapat di top 10 seller. AK juga beli walaupun ada di top 10 seller. CS beli tidak terdapat di top 10 seller. Ya bisa dikatakan ini bandar-bandar besar mulai akumulasi juga nih di saham era. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal era untuk hari Senin atau minggu depan harus naik di 1800 baru bagus. Baru kembali uptrend karena sudah di atas EMA 20-nya. Dan kenapa bisa dikatakan kembali uptrend? Karena EMA 20 ini adalah support kunci untuk era uptrend kembali. Karena EMA 20 sudah di atas EMA 60, EMA 150 dan EMA 200. Jadi kalau sekali lagi dia naik ke 1800 itu potensi besar ke 2000 akhir tahun ya. Minggu depan kita lihat. Kalau minggu depan dia sudah di atas 1800 ya akan ke 2000 dia ya. Akhir tahun minimal di awal Januari bisa ke 2000. Upside-nya juga masih tipis saja paling di 12% ya. Dan di 11% ya cukup bagus ya. Belinya kapan? Belinya ya bisa juga beli di harga penutupan hari ini atau dia belinya bisa di harga penutupan hari Jumat ya di 1770. Kalau Bapak Ibu beli di 1770, cut loss saja di bawah EMA 20, EMA 60-nya ya di 1650 atau 1640. Take profit ya tetap target swing trade ya. Hot selama masih di area trading plan, targetnya 2000. Tapi kalau Bapak Ibu beli di daerah bawah ini bisa aja uptrend nggak mampu naik breakout 1800 dia kembali turun ya, dan bahkan bisa ke 1600 ini daerah 1500 ini. Jadi kalau saya mending saya nunggu. Bisa juga, jadi bisa juga seperti ini strateginya. Kalau di hari Senin dia breakout 180, kalau hari Senin dia breakout 1800, Bapak Ibu langsung spekulasi buy aja. Cut loss-nya kalau beli di 1800, cut loss-nya di 1670 bisa ya, di 1670. Dan target profit ya tetap di 2000. Jadi sekitaran 11% itu lebih aman menurut saya ya. Indikator MACD juga mulai terindikasi melandai walaupun masih mengarah ke bawah. Bar chart di bawah nol juga mulai menurun. Ya ada potensi era breakout ya. Harusnya semoga ini menjadi momentum di bulan Desember dia mampu breakout dan konfirmasi tutup di atas 1800 karena 1800 ini juga bisa dikatakan resisten sideway yang cukup kuat, telah diuji dari 16 Oktober 2019 itu sempat breakout kemudian gagal, diuji lagi Desember 2019 sempat breakout kemudian gagal, diuji lagi Februari sempat breakout kemudian gagal karena ya kemarin lagi Covid ya dan dia runtuh dan turun sangat dalam dan kembali coba menguji. Harusnya ini menjadi momentum untuk era kembali ke harga 2000-an ya. Saya belum cek juga berapa harga wajarnya tapi ya kemungkinan masih di atas ya, bahkan bisa ke 2600 nih era harusnya ya, karena sudah membentuk nih bottomnya di 1500 ini sudah terbentuk ya, harusnya minimal dia naik ya minimal ke 2250 nih bahkan ke 2600. Jadi seperti itu untuk era, potensi sangat bagus untuk disimpan juga di hot. Jadi seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.